Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Dan dalam minggu ini saya ingin berbincang atau merenungkan kembali Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Ya, dalam minggu ini kita akan fokus kepada apa yang ditulis dalam Mazmur ini. Ini penulisnya adalah Daud. Dan kita dapat belajar cukup banyak hal dari firman Tuhan ini. Supaya kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hari ini saya fokus ke beberapa ayat dulu, yaitu ayat 1, 2, 7b, dan 8 sampai 10. Ya, saya akan baca dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 7b. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat 8 sampai 10. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Apa yang pesan untuk hari ini? Jangan marah. Jangan marah kenapa? Karena kamu cemburu, karena kamu iri, ya, karena kamu melihat orang yang berbuat jahat kok diberkati sih? Kok berhasil sih? Kamu jangan marah, ya. Jangan panas hati, ya. Itu semua ditinggalkan. Kenapa? Ini yang penting, yang dicantumkan dalam firman Tuhan di dalam ayat yang kedua yang tadi kita sudah baca. Mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, pada waktu saya membaca ini, saya ingat kepada Asaf di dalam Mazmur 73. Ayat yang kedua dan ketiga dikatakan begini. Tetapi aku sedikit lagi mau, maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Kita perhatikan apa yang ditunjukkan. Si Asap ini hampir meninggalkan hubungan dia dengan Tuhan. Karena dia memperhatikan kok orang fasik semakin diberkati. Kok orang-orang yang tidak baik semakin diberkati, semakin berhasil, semakin ya mungkin lebih baik aku meninggalkan kehidupan yang aku aja. Ya, aku tidak mau ikut Tuhan lagi. Pernahkah Anda merenungkan begitu? Pernahkah Anda memikirkan seperti begitu? Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, dan ini perkataan Yesus, siapa yang tiba sampai akhirnya, ya, siapa akan mengatasinya, siapa akan menyelesaikan sampai titik terakhir, akan diselamatkan. Ya, mari kita berfokus kepada apa yang dicantumkan. Ya, pada waktu itu Asaf bergumul, Asaf merenungkan kenapa kok mereka diberkati, mereka berhasil, mereka maju terus, sedangkan kita orang baik gimana? Makanya kita harus sadar, ada maksudnya. Ya, dan itu yang dialami oleh Asaf di dalam ayat yang ke-17. Ya, di mana dikatakan sampai dia masuk dalam tempat kudus Allah. Nah, ini yang penting sekali untuk kita sebagai orang yang percaya. Asaf itu udah bingung. Asaf itu udah kelihatan mau menyerah. Asaf itu udah mau melepaskan diri dari hidup yang suci, dari hidup yang berkenan di hadapan Tuhan.
Ya, dia sudah mau menjadi orang jahat saja karena lihat berkatnya luar biasa. Sampai satu ketika dia kembali masuk dalam rumah Tuhan, dalam bait Allah. Dan disitulah dia sadar bahwa segalanya bukan untuk hari-hari ini. Segala sesuatu yang kita lakukan hari ini akan mendatangkan akhirnya. Akhirnya dalam benar atau akhirnya dalam jahat. Ya. Kematian yang kedua itu disediakan bagi mereka yang licik, bagi mereka yang tidak baik, ya, bagi mereka yang menipu. Itu kematian yang kedua yang disediakan. Dan Asaf itu sadar pada waktu dia masuk dalam bait Allah. Dia baru sadar akan kesudahannya. Apa yang terjadi dengan mereka? Mungkin Tuhan berfirman langsung, mungkin dia dapat mimpi atau apa, saya tidak tahu. Tetapi dalam firman Tuhan ini juga sudah jelas dicantumkan, ya, bahwa sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Perhatikan dengan baik-baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan menyerah di tengah jalan. Terus mengikuti Tuhan. Sebagaimanapun keadaan, situasi, kondisi yang Anda hadapi. Percayalah bahwa Tuhan sangat mempenduli. Bahwa Tuhan itu memiliki satu kontrol atas seluruh kehidupannya. Sekali lagi, kehidupan kita itu cuma sebentar saja. 70-80 tahun. Ya, mungkin 100 tahun. Dibanding kekekalan, itu nggak ada artinya. Ya, makanya kita sadar seluruh kehidupan kita itu cuma sebentar saja. Kita mau menikmati kehidupan dengan luar biasa sebentar, atau kita mau menikmati kehidupan kekekalan di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan Allah Bapa, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu yang dinantikan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengikuti Dia. Kita tidak perlu cemburu dengan keadaan, situasi, kondisi yang dihadapi. Orang-orang bertanya, kenapa sih banyak hal yang tidak baik terjadi bagi orang yang baik? Kita harus sadar. Kita harus mengerti itu semua adalah ujian untuk menguji kita. Apakah kita seumur hidup sampai mati pun, sampai kekal pun, kita tetap pegang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan juga berkata bahwa banyak orang akan murtad. Ya, mereka akan meninggalkan kepercayaan mereka karena mereka lihat situasi kondisi daripada orang yang jahat, dan akhirnya mereka bilang, wow, kalau jadi jahat lebih baik, ya, lebih bagus, lebih menikmati. Perhatikan sekali lagi, ya, untuk masa ini mungkin begitu, tapi bagaimana untuk kekekalan? Ini yang kita harus renungkan. Kita sebetulnya hidup untuk meninggikan, memuliakan, mengagungkan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Excuse me. Dan kita dapat melihat betapa hebatnya Tuhan sebetulnya. Tuhan itu dahsyat, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak akan membuat kita terlantar. Dia tetap akan menyediakan segala-galanya. Ya, kita harus belajar untuk puas dengan keadaannya. Ya, cuma itu satu masalah yang dihadapi hari-hari ini, yaitu kita tidak bisa puas. Kita maunya lebih dan lebih lagi, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih mulia. Dan Tuhan bilang, ini sudah cukup bagi Anda saat ini. Mari, jangan marah, ya, jangan panas hati, jangan kesel, ya, jangan terkleset. Jangan jatuh karena Anda melihat dan Anda membandingkan kehidupan Anda dengan orang-orang yang menipu, dengan orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini untuk berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Engkau tahu hati kami, Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu situasi kondisi yang kami hadapi Tuhan. Mungkin di antara mereka yang sedang nonton juga menjadi seperti Asaf, hampir jatuh, hampir mau meninggalkan iman percaya mereka. Karena mereka lihat kau yang jahat lebih hebat. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Bapak, kami berdoa supaya Engkau menyelidiki hati dari semua Bapak Ibu Saudara yang kekasih yang nonton pada hari ini. Supaya Engkau terus menguatkan kami. Supaya kami akan masuk dalam peperangan yang baik. Kita akan mengakhiri semua dengan baik. Kita akan menyelesaikan tugasnya bersama-sama dengan Engkau yang Tuhan. Tuhan, kalau ada yang di antara kami yang ingin memikirkan untuk meninggalkan Engkau, hari ini Tuhan Engkau bakar kembali hati mereka untuk tetap bersama-sama dengan Engkau. Maju terus bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus maju. Maju bersama Yesus. Ya, dikuatkan dalam segala situasi, kondisi, keadaan. Kita tidak perlu ikut mayoritas. Kita ikut Tuhan saja. Karena sedikit yang ada di jalan yang begitu sempit. Ya, tapi tujuannya hidup yang kekal. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua katakan amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Ya, shalom.